Al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum itu berlaku sesuai ilatnya ataupun alasannya. Karena bagi kami, siapapun yang gaul, siapapun yang salah, kami harus meluruskan tanpa harus memandang bulu. Baik dia Habib kek, baik dia Kiai kek, baik dia Gus kek, baik dia Ustadz kek. Lek salah kita salahkan, lek benar kita dukung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada kesempatan video kali ini saya ingin mengomentari tentang video Gus Sani Uye yang diupload kemarin, mungkin terkait pernyataan ataupun orasi dari Kiai Haji Imaduddin yang dikomentari oleh salah satu channel, entah itu channel pendukung Kiai Imad ataupun kontra dengan Kiai Imad. Kita belum meneliti itu ya. Tapi yang jelas di sana channel itu mengkritis ataupun menyalahkan penyampaian Kiai Haji Imaduddin terkait mengharamkannya putri-putri Indonesia menikah dengan para habib. Kemudian Gus Sani Uye juga membuat video yang sama, juga sekaligus memperkuat bahwa apa yang dikatakan Kiai Haji Imaduddin itu tidak pernah kita temukan dalam Kutubus Salaf, dalam agama Islam yang menyatakan wanita Indonesia haram menikah dengan seorang habib. Di sini saya anggap bahwa Gus Sani Uye terlalu dini menyimpulkan apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin itu adalah sebuah kesalahan. Padahal kalau kita lihat secara penuh dari video tersebut, itu sangat panjang sekali bagaimana Kiai Imad itu menyampaikan dengan penuh semangat, penuh emosional, mengungkapkan fakta-fakta tentang ajaran-ajaran para habib ini, termasuk kesimpulan mereka tentang kafaah dalam pernikahan. Selama ini mereka mengharamkan seorang habib menikah dengan ahwal, dengan wanita perempuan Indonesia. Bahkan ada kesimpulan yang cukup keji menurut saya. Lebih baik berzina daripada menikahi ahwal, kan begitu. Jadi banyak ya yang disampaikan oleh Kiai Imad itu terkait habib-habib di Indonesia ini, ternyata secara tidak langsung mereka itu menjajah secara ideologi, menjajah mental, bahkan menjajah ajaran-ajaran yang sudah benar menjadi tidak benar. Dan secara garis besar mereka itu secara tidak langsung sudah menghina marwah kemuliaan warga pribumi. Banyak hal di situ, sehingga kemudian Kiai Haji Imaduddin mempunyai kesimpulan yang cukup berbeda, cukup berani. Haram mulai saat ini, haram bagi wanita Indonesia menikah dengan habib. Kenapa? Karena indikasi-indikasi yang dijelaskan dengan begitu panjang. Lalu kemudian kita menganggap itu sebuah kesalahan dari apa yang disampaikan oleh Kiai Imad dan mengatakan itu tidak pernah kita temukan dalam Kutubus Salaf. Memang dalam teks fikih itu tidak ada orang Indonesia, wanita Indonesia menikah dengan habib itu tidak boleh, haram hukumnya, memang tidak ada. Tetapi mestinya sekelas Gus Sani Uye itu tidak mempunyai kesimpulan yang sangat dasar seperti itu, dengan terlalu dini, dengan begitu cepatnya menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin itu sudah tidak benar. Mestinya beliau itu kan sebagai orang yang ahli di dalam Kutubus Salaf, mestinya menjelaskan itu apa yang menjadi motivasi beliau ini dan hubungannya apa dengan hukum yang timbul di situ. Sani Uye mestinya menjelaskan rincian-rinciannya. Karena apa? Karena kalau pernyataan ataupun kesimpulan dari Kiai Imad itu bisa diperinci ataupun bisa ditakwil. Tentu saja kalau kita tanyakan langsung kepada Kiai Imad apa maksud dari penyampaian tersebut, pasti alasannya banyak sekali. Kita yakin terhadap keilmuan Kiai Haji Imaduddin itu, beliau menguasai dari segi bidang fikih dan juga ilmu-ilmu yang lain. Maka ketika beliau menyampaikan sebuah hukum
apalagi hukum tersebut masih dibilang hukum-hukum dasar, maka pasti ada alasan-alasan tertentu. Nah, paling tidak kita menilai bahwa hukum itu berlaku sesuai illatnya, sesuai alasannya. Al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum itu berlaku sesuai illatnya ataupun alasannya. Karena suatu saat hukum itu bisa timbul haram karena ada ilat tertentu. Ataupun ada hukum haram yang asalnya halal karena memang ada ilat tertentu. Ada alasan-alasan tertentu. Apa yang dinyatakan oleh Gus Sani Uye terkait apa yang disampaikan oleh Kiai Imad. Kalau menurut saya itu sebuah kesimpulan yang terlalu cepat dan terlalu dini. Dan itu tidak sesuai dengan kredibilitas beliau sebagai santri yang menguasai ilmu fikih, menguasai kutubus salaf, hukum-hukum dalam Islam. Ya, itu sebatas komentar saja ya, khususnya kepada Gus Sani Uye. Dan kita juga terima kasih kepada beliau Gus Sani Uye yang selalu mengingatkan kita agar kita sebagai santri senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran, bukan pada pembenaran. Kita tidak boleh terintervensi oleh tujuan dukung-mendukung, tapi kita harus betul-betul kebenaran yang menjadi acuan dan menjadi motivasi kita. Dan dalam hal ini saya sepakat 100% kepada beliau. Nah, terkait pernyataan Kiai Imad, ya anggap saja ini hanya berbeda pandang saja. Beda pandang saja antara saya dengan Gus Sani Uye. Dan saya tidak menyalahkan secara mutlak apa yang disampaikan oleh Gus Sani Uye, apalagi berbeda pendapat secara masif dengan beliau. Ya, terlebih saya tidak menantang debat beliau ya, karena ketika ada orang yang berseberangan dengan beliau, Gus Sani Uye itu tidak segan-segan menantang debat. Dan dalam hal ini dari awal saya sudah mengaku kalah sama beliau karena saya akui kealimannya. Jadi anggap saja ini sebuah komentar dan sekaligus anggap ini sebuah perkenalan saja dari santri Bangkalan. Kalaupun ada sesuatu yang mungkin kurang pas dan kurang enak didengar, ya mohon maaf ya. Terutama kepada Gus Sani Uye. Salam dari santri Bangkalan. Taufik wal hidayah. Summassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Summassalatu wassalamu ala asrofil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.